Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang berbahagia ini kita tetap diberinya langkah yang baik, yaitu untuk menuju ibadah pada hari ini. Seperti biasanya kegiatan rutin wirid mingguan yang pada saat ini di rumah Ibu Ahli Bait keluarga. Salawat berangkaikan salam, marilah kita sama-sama mengirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga syafaat dapat kita nikmati di hari kiamat nantinya. Amin. Baiklah Ibu Ahli Bait yang berbahagia, ibu-ibu jemaah uswatun hasanah yang hadir pada kesempatan ini. Di sini kita telah melangkah di bulan Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 9 Rabiul Awal, yaitu pada hari ini. Adapun di bulan ini ada peringatan hari besar, yaitu kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin bulan ini kita akan mengadakan besok peringatan Maulid Nabinya, tetapi mungkin ada nanti kabar dari grup mungkin, karena ada wirid kita yang gabung Delik Lalang Kabung, insya Allah akan diadakan di Lalang Kabung. Kalau tidak salah informasinya akan diadakan pada tanggal 15 besok, tanggal 15 hari Minggu. Nanti mungkin setelah wirid atau sedang kita makan-makan, mungkin ada kita berbincang-bincang tentang memperingati Maulid Nabi tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami mengangkat materi yaitu tentang meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun sifat Rasulullah itu adalah sifat yang paling baik, yaitu dinamakan sifatnya sudah dinamakan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kitab kita, itulah yang kita percayai, berarti sifat Nabi itu sama dengan artinya dengan Al-Quran. Begitulah baiknya sifat Nabi kita, sehingga dianjurkan kepada umatnya untuk meneladani sifat-sifat tersebut. Dalam surat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahi wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya itu tentang teladan kepada Nabi. Artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Jadi sifat Rasul itu adalah sifat yang paling baik. Jadi kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad, kita dianjurkan meneladani sifat-sifat tersebut supaya kita disayangi dan dicintai oleh Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak Rasulullah adalah manifestasi yang real yang terdapat dalam Al-Quran. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Itu kalau disebut Al-Quran itu kan sudah imam kita, Bu. Kalau sudah imam berarti baik dia. Berarti sifat Rasulullah itu sama dengan Al-Quran tersebut. Tidak ada satupun perilaku beliau yang buruk karena beliau memiliki sifat maksum yang artinya adalah dipercaya. Jadi kalau ada nama anak kita maksum, berarti artinya dipercaya, Bu. Nah, bolehlah kalau nanti dapat putra diberi nama Muhammad Maksum, karena orang yang terjaga dan juga dipercaya.
Nah, jadi sebagai umatnya kita dianjurkan untuk mengikuti segala hal yang Rasulullah lakukan. Rasulullah itu melakukan di sifatnya itu melakukannya yang baik-baik saja, Bu. Tidak ada yang buruk, tidak seperti kita. Kita nampaknya baik, rupanya ada juga buruknya. Nah, di depan menantu baik sekali mertua ini, tapi di belakangnya semuanya disebut lagi. Itu tidak meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sifat Rasulullah yang penting kita teladani dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq itu artinya benar. Jadi kita, apalagi di sini semuanya kita jadi orang tua, tidak jadi anak-anak. Jadi walaupun kita sebagai anak bagi ibu kita, kita tetaplah bersifat benar seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi di dalam mendidik putra putri kita. Jangan lagi ada kebohongan di antara kita, apalagi dalam keluarga. Yang mungkin patut dibohongi, tapi dibawa cerita yang lain, jangan langsung berbohong. Nah, begitulah maksud sifat yang baik itu. Jadi Rasulullah itu tidak pernah dia berbohong dalam kehidupan sehari-harinya. Kita juga dilarang untuk melakukan kebohongan tersebut. Nah, jadi mungkin kalau selama ini kita belum meneladani sifat Rasulullah, kedepannya marilah kita sama-sama menerapkan sifat Rasulullah tersebut, yaitu sifat siddiq, yaitu sifat yang benar. Yang kedua yaitu sifat Rasulullah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Jadi beliau tidak pernah menyembunyikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu menyampaikan risalah yang diterimanya kepada umatnya. Jadi kalau kita, Bu, mendapat kiriman pesan, jangan kita sampaikannya ditambah-tambah dan jangan dikurang-kurangi. Itu intinya. Itulah yang sifat tabligh tersebut, menyampaikan itu benar-benar disampaikan risalahnya yang benar. Ada kadang-kadang tetangga berpesan, nanti ditambah pula ceritanya sedikit. Nanti ada pula buruknya. Tapi kalau kita tambah baik juga nggak boleh, Bu. Yang ada aja lah kita sampaikan. Kalau ada pesan-pesan misalnya disuruh sampaikan, janganlah kita menambah-nambah dan jangan pula mengurang-urangi, supaya kita dapat meneladani sifat Rasulullah, yaitu sifat yang tabligh tersebut. Yang ketiga sifat Rasulullah yaitu amanah. Ada orang mengatakan kalau misalnya ibu-ibu terpilih jadi ketua, ada tuh sekarang zamannya di media mengucapkan selamat, semoga amanah, semoga amanah. Rupanya amanah itu berat sebenarnya, Bu. Apalagi kita seorang ibu ini sudah mendapat amanah ini, menjaga keluarga, menjaga anak-anak kita dan mendidik anak-anak kita. Jadi itu sudah semua sebagai amanah kepada kita. Jadi setiap orang itu mendapat amanah. Amanahnya yang berbeda-beda. Kalau seorang bapak yang mendapat amanah menjadi seorang bapak. Amanah artinya dapat dipercaya. Jadi menjadilah kita orang tua yang dipercaya bagi anak-anak kita, dan menjadilah kita keluarga yang dipercaya bagi keluarga kita. Jangan pula kita udah amanah menjadi kakak, tetapi kakak pula yang tidak beres. Jadi tidak amanah namanya itu. Kita udah amanah jadi orang tua, tapi anak-anak kita pun tidak bisa mempercayai kita. Mungkin itu tadi karena ada kebohongan kita kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak percaya, nggak percaya aku lagi sama mamaku. Mama itu bohongnya itu. Mungkin itu tidak termasuk orang tua yang amanah, orang tua yang dipercaya. Yang keempat yaitu sifat Rasulullah, yaitu sifat fatona. Fatona artinya cerdas. Memang Nabi Muhammad itu cerdas, apalagi di dalam menghafal Al-Quran. Tetapi kita sebagai ibu-ibu, walaupun kita tidak cerdas dalam menghafal, tapi kita sudah cerdas dalam menjalankan tugas di dalam keluarga kita. Ingatan kita kuat, Bu. Ini hari Jumat, besok Sabtu, malam nanti udah tahu sambalnya apa, sudah tahu
apa yang mau dimasak, sudah tahu menu yang mau dibeli. Nah, itulah cerdasnya kita. Jadi walaupun kita tidak cerdas dalam menghafal Al-Quran, tapi kita sudah cerdas menanggapi yang baik-baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya mungkin kita ibu-ibu ini lebih cerdas daripada bapak-bapak, karena banyak yang kita sembunyikan yang tidak harus kita beritahu kepada suami kita. Tapi tujuan kita baik. Mungkin kita besok mau masak kesukaan bapak, tetapi kita tidak bilang supaya itu terjadi sempurna rasa kita. Tapi kalau itu baik, itu tidak masalah. Tapi ada pula kadang-kadang cerdas kita itu bisa pula menyelewengkan uang dikasih suami. Dikasih 100.000 kok bisa nggak cukup, biasanya cukup. Mungkin ada kebohongan sedikit di dalam itu. Itu yang perlu kita rubah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau berbohong itu Bu, lama-kelamaan pasti ketahuan. Mungkin 2 kali 3 kali aman, tapi selanjutnya menjadi rusak keluarga kita. Jadi kesimpulannya, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya dapat mencontoh sifatnya dalam kehidupan kita sehari-hari, walaupun tidak seperti Nabi itu Bu, karena Nabi itu kan menyampaikan wahyu kepada umatnya, menyampaikan risalah-risalah kepada umatnya. Kalau kita cukup mungkin menerapkan di dalam keluarga, apa tugas kita sebagai ibu rumah tangga, kita lakukan dengan baik menurut sifat-sifat Nabi tadi, mungkin keluarga kita akan menjadi damai dan tentram karena sifat yang baik kita terapkan dalam keseharian kita. Jadi mudah-mudahan kita termasuk umat yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kita sudah termasuk orang yang melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja penyampaian sedikit dari kami. Kami mohon maaf bila banyak kehilapan dan kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.